bukan lagi di mana laki-laki yang harus selalu menjadi pemimpin, tapi juga perempuan juga punya potensi untuk memimpin. Bahwa perempuan tuh bukan hanya soal kita melahirkan, menyusui, punya anak. Itu aku menangani beberapa kasus kekerasan seksual, dan bahwa sebetulnya kesetaraan itu juga penting gitu loh Mbak. Tapi Mbak, ternyata aku punya fakta kalau ODGJ itu tuh bukan selalu tentang orang gila. Aku pengen ada rumah aman untuk teman-teman perempuan, apalagi teman-teman perempuan yang ada di kota Surakarta. Halo sahabat Kata, selamat datang kembali di Kata Media Channel. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah maupun yang lagi jalan-jalan keliling kota Surakarta? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan energi ya. Nah, seperti biasa, hari ini aku, Gita Indasari, akan menemani selama 1 jam ke depan ngobrol santai, yaitu di program Ngobras Kata. Ngobrol santai bersama Karang Taruna Kota Surakarta. Nah, bicara soal pemuda dan Kota Surakarta, pergerakan kita itu luas banget teman-teman. Nah, bukan cuma soal event olahraga ataupun soal event seni, tapi ada isu yang lebih penting lagi. Nah, di isu kita kali ini ada yang namanya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial nih. Hari ini di studio kita, di studio Kata Media, sudah hadir bersama kita sosok yang luar biasa yang memegang peran penting di bidang tersebut. Oke, langsung saja kita jumpai orangnya. Halo Kak Angel. Halo Mbak Dita, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Angel? Alhamdulillah Mbak Dita sehat. Alhamdulillah, Kak Angel. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat Mbak Dita. Selamat datang nih Kak di studio Kata kali ini. Selamat datang juga Mbak Dita, selamat bertemu lagi. Iya, udah lama banget kita nggak jumpa Lama ya Mbak banget ya? sih Mbak. Wow, terakhir apa ya? Kita ada event bareng ya Kak? Iya, ya, betul. Bener Event bareng banget. yang di sekber lantai atas itu Kak. Iya, bener banget. Udah Pelatihan UMKM ya Kak ya? bener banget, Betul. udah lama banget. Nah, ini Kak, hari ini nih Kak, kita tuh mau ngobrol-ngobrol nih. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih daging dan mendalam lagi, nah aku mau tanya-tanya sedikit nih sama Kak Angel. Boleh. Kan Kak Angel ini mengampu dua bidang yang besar nih ya menurut aku, di pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial. Nah, pertama kita milih masuk ke bidang yang paling utama dulu nih Kak. Mau tanya dulu nih, dorongan apa sih yang bikin Kak Angel itu mau dan bisa masuk menjadi anggota di pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial ini Kak? Apakah ada pengalaman personal atau momen yang mungkin nggak bisa terlupakan gitu, terus kayak oh gue harus ambil nih peran ini, kayaknya nih cocok nih sama aku kayak gitu. Itu menurut Kak Angel gimana sih? Oke, izin jawab ya Mbak Dita ya. Sebelumnya kan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial ini kan salah satu bidang yang ada di Karang Taruna Kota. Nah, Iya. tentunya dari awal aku masuk bidang ini ya melalui proses di Karang Taruna terlebih dahulu. Nah, prosesku di Karang Taruna itu diawali dengan menjadi ketua Karang Taruna di kelurahan tuh Kak Dita. Iya. Pertama kali aku berkarang taruna itu tuh 2022 Kak Dita, dan 2022 itu posisinya kan masa transisi dari COVID ke masa normal ya Iya, Kak ya, betul. dalam posisi itu ya. Nah, di situ aku jadi ketua Karang Taruna kelurahan, terus berjalannya waktu itu tuh ke Karang Taruna kecamatan, tingkat kecamatan. Nah, baru ke tingkat kota. Nah, di tingkat kota ini aku dapat kesempatan tuh di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial, dan mungkin pengalamanku kenapa aku memutuskan mengiyakan mengambil komitmen untuk di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial, mungkin latar belakangku ya Kak ya yang mendukung ya Kak Dita ya. Di awal aku kuliah itu kan sempet aku emang fokus isuku ke perempuan, bidang perempuan, dan beberapa kali isu kampus pun aku juga bergulat lah, bergulatnya itu di isu keperempuanan, terutama di isu KS. Nah, dari isu KS itu apa ya Kak ya mendorong aku untuk aku nggak harus bersuara aja di tingkat kampus, bukan hanya di lingkup kampus aja, Iya, tapi benar. di lingkungan sekitarku juga harus merasakan apa yang
mungkin sekiranya yang aku bisa kontribusikan gitu loh Kak, apalagi di bidang perempuan ini gitu sih Kak. Sekecil itu sih. Tapi kalau untuk lingkup besarnya itu ya mungkin pengalamanku sebagai seorang perempuan ya Kak Dita ya, di mana perempuan menurutku itu kita sebagai perempuan tuh ya harus berdaya, harus punya kapasitas yang bisa mendorong kita untuk lebih maju, karena di lingkungan-lingkungan yang mungkin ya Kak ya masih ada budaya-budaya patriarki, budaya-budaya yang mengharuskan perempuan itu enggak boleh nih berkembang, itu kan juga masih banyak ya Kak. Nah, aku ingin menunjukkan gitu loh bahwa perempuan itu punya potensi yang memang harus dikembangkan, bukan dikungkung dalam satu apa ya Kak, dalam satu wadah. Tapi kita harus bisa berkembang lebih jauh sih, gitu sih Kak Dita. Waduh, keren banget nih ya teman-teman. Ternyata ini menyangkut juga ke latar belakangnya sama Kak Angel. Iya. Kebetulan juga kayaknya Kak Angel kuliahnya di bidang hukum ya Kak? Iya, Waduh, alhamdulillah jadi di bidang nyambung hukum. nih sama Iya. program kerjanya di bidang itu gitu. Wah, menarik sekali nih. Nah, Kak Angel, aku mau tanya nih. Tadi kan Boleh. udah luar biasa ya pengalamannya dari tingkat kelurahan dulu, habis itu di kecamatan, setelah itu baru ke tingkat kota. Kalau kita ngobrolin tentang bidang ini nih Kak, sebenarnya ruang lingkup kerjanya itu fokus pada apa aja sih Kak? Mencakup apa aja gitu? Mungkin ya Kak ya, kalau di bidang bidang pemberdayaan perempuan ya tentunya untuk fokus isunya adalah pemberdayaan perempuan secara ekonomi, secara potensi, terus juga secara kesejahteraan perempuan itu sendiri. Apalagi kan zaman sekarang ya Mbak Dita ya, Iya, kalau kita lihat di media sosial, branding perempuan itu kan mengharuskan kita untuk menjadi perempuan yang tangguh, menjadi Betul perempuan sekali. yang kuat, menjadi perempuan yang punya independensi terhadap dirinya sendiri ataupun di lingkungan di mana mereka tinggal gitu loh Kak. Dan menurutku itu memang harus sih kita apa ya Kak, kita upayakan di lingkungan organisasi juga, apalagi kan organisasi yang sifatnya itu sosial. Iya. Banyak kali kita menghadapi tantangan-tantangan gitu loh Mbak Dita, kalau semisal dari perempuan itu ya kita tuh nggak boleh loh punya potensi yang lebih dari laki-laki misalnya. Nah, di sini kita juga mengupayakan untuk perempuan laki-laki itu sama gitu loh Setara Kak. gitu ya, Kak, Ya, lebih ke kesalingan dan setara dalam artian ketika laki-laki bisa memimpin ya perempuan harus bisa memimpin. Bukan lagi di mana laki-laki yang harus selalu menjadi pemimpin, tapi juga perempuan juga punya potensi untuk memimpin. Sesederhana itu sih Mbak Dita gitu. Wah, keren banget nih Kak. Kalau fokusnya di itu ya Kak, kalau di pemberdayaan perempuan tuh kan kadang gini, orang mikir nih pemberdayaan perempuan, Iya. orang tuh mikirnya kadang ini sangat formal banget nih, politik banget. Padahal kan di tingkat anak muda zaman Iya, sekarang nih Kak, bener. di lingkungan Surakarta itu kan sangat dekat ya sama kita, apalagi kan kita juga sesama Iya. perempuan nih. Nah, menurut Kak Angel nih, seperti apa sih Kak tantangan perempuan di kota Surakarta khususnya saat ini tuh gimana gitu? Wah, berat ya Mbak ya, pertanyaan ngobrol santai tapi daging gitu ya Daging, Mbak ya. iya. Oke, mungkin menurutku ya Mbak, tantangan perempuan katakanlah bukan di kota Surakarta sih Mbak. Menurutku tantangan perempuan sekarang itu sebenarnya kalau kita bisa baca ya Mbak di media sosial, di lingkungan sekitar, itu banyak banget sih Mbak tantangannya. Terutama sih budaya-budaya yang masih mengakar ya Mbak Dita, budaya patriarki tentunya, karena beberapa kali ketika kita menjadi perempuan, kita dituntut harus menyesuaikan kodrat. Nah, tapi kita sebagai perempuan pun ingin gitu loh menunjukkan kepada dunia gitu, bahwa perempuan tuh bukan hanya soal kita melahirkan, menyusui, punya anak, terus melayani suami ataupun nanti harus mengikuti standar-standar sosial, bukan itu. Tapi perempuan tuh bisa berdiri sendiri di atas kakinya sendiri untuk bisa menunjukkan bahwa dia tuh punya potensi, dia punya value itu tadi yang dimana ya kita tuh sebagai perempuan tuh berdaya, bukan sosok yang lemah gitu sih Mbak Dita. Dan menurutku tantangan yang paling dekat ya Mbak itu di mana kita diharuskan menjadi perempuan yang sesuai sama standar moralnya sosial masyarakat Indonesia. Nah, gimana sih standar sosial perempuan baik-baik, kan kita juga bingung ya Mbak, kadang kala ya Mbak. Kadang kita yang nggak pakai kerudung atau udah menyesuaikan pakai jilbab juga masih di stigma hal-hal yang mungkin sifatnya itu mengarah ke negatif, padahal kita hanya diem nih sebagai perempuan. Tapi ketika kita menyesuaikan, kita juga dianggap
apa sih pencitraan. Nah, kan bingung juga ya Mbak ya, Iya. kita harus bersikap seperti apa. Itu tantangan-tantangan kecil yang dimana kita memang sulit banget sih Mbak buatku ya. Buatku itu mendobrak stigma-stigma seperti itu, apalagi dengan kita mungkin di lingkup organisasi Karang Taruna ya. Tapi aku bersyukur Mbak di Karang Taruna. Di Karang Taruna kita diberikan wadah. Contoh, sekarang ada bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial, di mana nilai perempuan ternyata di Karang Taruna dihargai nih, pemikiran kita sebagai perempuan, kita diberikan wadah di bidang sendiri. Nah, menurutku itu satu apresiasi yang kita harus berikan terhadap organisasi kita Karang Taruna. Apalagi dengan diundangnya aku di sini, memberikan apa ya Mbak, memberikan pemikiran-pemikiranku sebagai seorang perempuan yang nantinya yang mendengar pasti bukan hanya kita sebagai perempuan tapi laki-laki juga, gitu sih Mbak Dita. Nah, setuju banget nih sama pendapatnya Kak Angel ya Kak ya. Banyak juga nih perempuan muda yang sebenarnya kan punya potensi luar biasa, tapi kan mereka tuh kayak bingung gitu loh nyalurinnya gimana kayak gitu kan. Itu kan juga mungkin salah satu tantangan juga ya Kak ya Betul, di sekitar Mbak Dita. kita. Kalau dari Karang Taruna sendiri nih Kak, adakah program atau pendekatan yang sedang disiapkan untuk menjawab tantangan-tantangan itu? Misalnya kayak pelatihan skill atau edukasi atau pendampingan gitu Kak? Sebetulnya ya Mbak, kalau untuk terdekat, kegiatan terdekat itu pun masih aku coba untuk gimana ya Mbak, untuk cari kesepakatan bersama gitu loh dengan teman-teman juga Mbak. Aku sebenarnya punya program sih Mbak untuk pemberdayaan perempuan sendiri, yang dimana aku pengen ada rumah aman untuk teman-teman perempuan, apalagi teman-teman perempuan yang ada di kota Surakarta. Cuman mungkin lingkupnya itu aku mau ambilnya itu lingkup Karang Taruna dulu nih, dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, terus baru ke kota. Nah, itu sebenarnya program-program yang ingin aku apa ya Mbak, ingin aku soundingkan untuk ingin aku tawarkan ke teman-teman. Tapi mungkin itu nanti bisa apa ya Mbak, jangkanya mungkin lebih panjang atau mungkin lebih nanti dulu lah, masih tingkatnya masih ke tahap yang sebenarnya penting. Cuman bukan yang menjadi prioritas, karena balik lagi karena pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial, jadi aku juga harus memikirkan bagaimana sosial ini juga bisa mencakup bisa mencakup gitu Mbak, dua bidang ini dalam satu program. Yang terdekat aku pengen sih Mbak, ada rumah kayak rumah belajar gitu, tapi nanti itu rumah belajarnya itu gratis untuk anak-anak, apalagi untuk perempuan-perempuan yang dia putus sekolah, terus putus sekolahnya mungkin karena hal-hal yang tidak diinginkan, atau KTD, kehamilan tidak direncanakan, atau mungkin anak-anak yang mereka memang betul-betul putus sekolah dan mereka nggak punya biaya untuk melanjutkan itu, atau enggak kalau bahasanya les gratis kayak gitu loh Mbak. Itu program terdekat yang pengen aku tawarkan sih ke ketum kita sih Mbak itu. Wah, keren banget nih ya Kak ya programnya. Kalau dari rumah aman yang Kak Angel rencanakan ini Kak, dari Karang Taruna sendiri nih, kira-kira ada nggak mau gandeng stakeholder mana nih yang sesuai sama kegiatan yang mau diselenggarakan gitu? Kira-kira ada planning nggak Kak, mau berdiri sendiri kah, atau oh aku mau gandeng nih sama dinas ini atau sama organisasi yang lain mungkin, kayak gitu ada nggak Kak? Kalau itu pasti ada ya Mbak Dita, karena kan rumah aman itu sifatnya kita memberikan satu hal yang itu membentuk rasa aman, dan mungkin dalam program rumah aman itu tuh banyak kita bukan hanya rumah aman tok nih, terus kita tinggal di situ terus aman, bukan itu sebenarnya Mbak, tapi rumah aman itu ya mungkin di dalamnya itu ada advokasi, terus kita ada sifatnya itu kayak pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan tentunya banyak banget yang harus digandeng. Dan mungkin kalau nanti dinas-dinas bisa melihat podcast ini sih, mau sih menawarkan program itu ke Karang Taruna ya Mbak ya, semoga ya Mbak. Amin. Biasanya itu kalau aku itu gandengnya itu organisasi dan komunitas Mbak, komunitas perempuan yang ada di Solo kan juga banyak. Iya, benar. Dan kebetulan dulu aku pun juga punya komunitas, yang dimana komunitas itu komunitas yang memang fokus isunya itu advokasi, tapi bentuknya itu advokasi korban kekerasan seksual. Nah, kalau di Karang Taruna kan banyak ya Mbak ya nanti isunya kayak isu kemiskinan,
isu KDRT dan lain-lain. Dan mungkin Karang Taruna nggak bisa berdiri sendiri, mungkin benar. bisa kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Kak, misalnya kalau lembaga lain ya PPT, Pos Pelayanan Terpadu. Kalau dinas ya berarti DP3 A2KB, DP3 2KB ya Mbak. DP3 A2KB. Ya itu benar itu. Tahu. Tahu kan Mbak? Iya. Nah, terus nanti juga pasti menggandengnya Dinsos, Dinas Sosial. Terus juga tentunya juga ada pihak ketiga seperti LBH dan itu sangat memerlukan jangka panjang memerlukan jangka waktunya itu panjang banget untuk memproses rumah aman itu bisa jadi. Tapi kalau itu pun jadi, menurutku Karang Taruna juga akan punya value yang lebih apa ya Mbak, lebih gong lagi gitu ya Kak. Kayak oh ternyata ada gitu loh, ternyata Karang Taruna yang fokus nih ke isu itu kan jadi nilai plus juga ke Karang Taruna. Tapi ya mungkin tantangannya kan kita nggak bisa berjalan sendiri dari organisasi Karang Taruna doang, karena kan mengingat SDM kita kan juga ya berapa orang sih Mbak, juga pasti kan kayak harus ada dari pihak ketiga yang membantu dan secara logistik juga kita nggak mungkin untuk sosial terus, dalam artian kita memang nggak butuh digaji, cuman dalam proses pembentukan itu kan kita membutuhkan ya nilai-nilai material yang memang harus kita keluarkan gitu sih Mbak. Wah bener nih Kak, keren banget ya Kak. Kalau dari Kak Angel sendiri nih ngobrol tentang rumah aman tadi ya Kak, ada nggak sih Kak pengalaman Kak Angel nih yang benar-benar berkesan gitu, kayak wah ini benar-benar merubah hidup aku nih, ada suatu acara yang bikin Kak Angel kayak celing gitu loh. Wah, ini acara apa ya nih, kok hidupku Acara jadi apa ini? lebih ini kayak gitu, ada nggak sih Kak pengalaman kayak gitu? Wah Atau itu kalau kegiatan itu pengen nangis sih Mbak aku, karena sebenarnya berangkatnya tuh dari pengalaman pribadi ya Mbak ya, pengalaman pribadi terus berkomunitas, berjejaring, dan akhirnya aku memutuskan untuk ya aku memang fokus terkait hak isu perempuan dan mungkin aku gongnya ya Mbak, kenapa aku pengen banget ada rumah aman, apalagi dulu aku juga sempat mengusulkan rumah aman ketika aku di Karang Taruna tingkat kelurahan, tapi belum tercapai Mbak Gita karena memang tantangannya banyak banget. Yang bikin aku apa ya Mbak, punya dibilang ambisi bukan, tapi punya pengen banget nih harus ada, greget banget tuh ya, karena emang di lingkup kampusku dulu itu ya Mbak, itu banyak banget kasus KS dan aku melihat kasus KS itu kan kasus kekerasan seksual ya di kampus, dan ketika aku jadi mahasiswa itu aku gong banget sih Mbak, itu aku menangani beberapa kasus kekerasan seksual dan membuat apa ya Mbak, membuat aku sebagai seorang perempuan tuh merasa kalau perempuan tuh nggak aman loh gitu loh, mau dimanapun kita tempatnya ternyata menjadi perempuan itu tetap nggak akan aman. Tapi bagaimana cara kita untuk apa ya Mbak, memberikan rasa aman sesama perempuan kayak gitu, bukan cuman aman ya Mbak tapi nyaman. Dan ketika aku di kampus, aku menjadi satgas, itu sisi yang paling gong. Suatu saat aku cita-citaku aja aku pengen punya yayasan Mbak. Waduh, Tapi ya, itu cita-cita. Iya. Nah, gimana cara aku bisa apa ya Mbak, mengaplikasikan pemikiranku itu di wadah yang sedang aku apa ya Mbak, yang wadah yang sedang aku tinggali lah, maksudnya wadah yang sedang aku di mana tempat aku berproses, yaitu aku pengen memberikan kontribusi di situ, salah satunya ya rumah aman itu. Wah keren banget sih ya teman-teman. Ternyata banyak mungkin jarang ya, kalau pribadi aku alhamdulillahnya ya Kak Angel nih, lingkunganku tuh kayak jarang banget ada kayak gitu ya Kak. Bener-bener. Jadi aku tuh cuma tahu kayak kekerasan seksual tuh cuma berita-berita yang di TV, di medsos kayak gitu-gitu. Bener-bener yang jarang banget ada di sekitar aku. Ya bersyukur sih aku tentang itu. Kemudian kan berbeda lagi dengan pengalaman Kak Angel ya Kak ya. Kak Angel sendiri ternyata di tempat kuliah ya, apalagi kuliah kan sarana belajar nih Kak. Sarana belajar bareng teman-teman, kayak itu tuh sekolah gitu lah. Ternyata banyak kasus seperti itu tuh sangat disayangkan juga ya Kak ya. Nah ini juga bisa jadi aware buat teman-teman juga dan teman-teman yang dimanapun kalian berada ya. Jadi bisa apa ya, lebih apa ya, protect lah pada diri kita ya. Apapun itu pasti ya kita harus berpikir, oh ini nggak bener nih, oh ini baik nih, ya udah
berarti tindakan kita harus gimana gitu Betul ya. betul Mbak. Tapi kalau boleh nanya nih Mbak Dita, kalau Mbak Dita sendiri nih melihat apa ya Mbak terkait dengan hal-hal yang sifatnya pemberdayaan perempuan nih, keperempuanan itu apa sih yang sebenarnya yang Mbak Dita lihat tuh? Karena kan kadang gini ya Mbak, aku pun juga bingung ya Mbak ya untuk gimana sih caranya merangkul teman-teman perempuan, apalagi di organisasiku nih, mereka pengennya perempuan itu diperlakukan seperti apa, maksudnya diberikan peluang yang seperti apa. Nah aku pengen tahu sih Mbak Dita, karena pastinya kan isu pemberdayaan perempuan bukan soal KS aja ya, Iya. tapi soal hal-hal yang menunjang nilai perempuan itu sendiri. Iya, Nah, itu gimana sih Mbak Dita? Kalau menurut aku Iya. ya pemberdayaan perempuan itu menurut aku kayak gimana suatu kegiatan bisa memberikan nilai lebih atau bisa menyalurkan bakat perempuan-perempuan muda mungkin atau yang entah itu umur berapapun di sekitar kita yang mereka punya potensi tapi nggak ada wadah buat itu. Kayak Oh gitu, iya Kak. iya. Kalau di Kak Angel sendiri kan nih banyak tentang KS tadi ya Kak ya. Kalau kebetulan di tempatku di kelurahan itu mungkin ada Kak beberapa kayak gitu. Kalau aku sering dengarnya itu yang anak-anak remaja malah Kak. Itu banyak Seru sih ya banget, itu iya. ya Mbak ya. Kan kalau kita Karang Taruna ya Iya, punya betul. adik-adik di forum anak Oh tuh, iya. pernah tuh kayak mereka cerita ada nih Kak teman aku yang kayak gini udah berhubungan kayak gini itu kan kayak miris banget gitu loh. Terus ada juga beberapa ibu-ibu itu yang beliau-beliau itu jadi kayak Takut, iya takut sama anaknya kok sekarang kayak gitu lebih kayak protek gitu. ke anaknya ya Nah, Mbak. lebih protek lagi padahal kan harusnya anak-anak zaman sekarang ini teknologi kan udah berkembang Betul pesat betul ya. betul Harusnya betul. mereka lebih paham lah mana yang benar mana yang enggak tapi kan ada beberapa anak tuh yang mudah terhasut karena itu. Terus ada juga perempuan-perempuan yang mereka menjadi kepala keluarga. Nah, Oh iya kebetulan iya. di daerahku tuh banyak sih Mbak Angel. Jadi kayak gimana nih ya kayak kita bikin kegiatan yang bisa memberdayakan beliau-beliau. Keren sih. Kayak gitu kan kayak menyenangkan gitu, wah bermanfaat banget. Betul kayak betul. gitu. Jadi aku jadi ada pandangan baru nih Mbak. Berarti sejalan dengan pemikiranku gitu loh Iya, Mbak. bener banget. Berarti kita bukan cuma butuh sosialisasi sebetulnya, tapi juga pelatihan-pelatihan yang nanti outputnya itu adalah nilai yang dimana bisa membuat perempuan itu semakin berdaya, entah secara ekonomi, entah secara kesejahteraan dan menurutku itu hal yang bagus sih Mbak. Mungkin nanti kita bisa bikin RAB gitu-gitu ya Mbak ya, rancangannya Boleh, dulu coba terus aja. kita berkegiatan. Waduh, keren banget nih ya Kak ya kalau ngobrolin tentang pemberdayaan perempuan. Perempuan itu kayak bareng Kak Angel tuh kayaknya nggak ada habisnya nih Kak. Betul sih. Sampai lupa nawarin. Ini Kak, monggo Kak boleh Martabak ya. Iya, boleh dimakan dulu Kak. Mbak Dita Monggo. sukanya apa? Manis atau asin? Asin dong aku. Aku ya asin nih Karena Mbak. udah manis ya Oh. kan guys. Bercanda. Ayo Mbak, monggo. Iya, boleh. Monggo Kak. Enak ya, ini juga produk UMKM pastinya Mbak. Betul. Tapi kenapa kebanyakan ini yang masak cowok Kak? Nah itu, nanti nggak? kita bahas sih Mbak Dita. Di balik pembuatan martabak itu kan nanti kita bisa bedah Mbak bahwa sebetulnya kesetaraan itu juga penting gitu loh Mbak. Benar. Itu sih. Biasanya kan orang masak tuh perempuan ya Kak ya. Betul. Nah, Tapi yang jual martabak di luar itu semua laki-laki. betul Mbak. Mana ada yang perempuan? Nggak ada guys. Perbedaan pekerjaan, pengkotak-kotakan pekerjaan ya Mbak ya, itu kan juga seringkali menjadi tantangan sebagai perempuan juga, di mana perempuan tuh dianggap kerja domestiknya tuh harus lebih jalan daripada laki-laki. Padahal untuk hal-hal yang sifatnya domestik itu tuh nggak harus soal perempuan terus yang melakukan gitu loh Mbak. Laki-laki pun juga bisa ternyata melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti menyapu, ngepel, cuci piring, dan itu tuh bentuk-bentuk hal sederhana yang sebenarnya itu apa ya Mbak, skill basic hidup kalau orang bilang. Tapi kadang orang mengkotakan itu sebagai sebuah laki-laki perempuan, padahal untuk memasak, mencuci piring itu laki-laki perempuan bisa mengerjakan aja ya, Kak, ya? sama aja. Nah itu kenapa bisa ada yang laki-laki, kenapa martabak ini yang buat laki-laki? Karena yang laki-laki kalau masak lebih enak. Waduh. Tapi yang perempuan nggak kalah enak juga dong pastinya. Benar, itu Apalagi bercandaan masak-masak, itu. Nah,
Enggak Mbak, tapi itu beneran sih Mbak. Kayak ada satu hal yang dimana kita bisa mendobrak stigma bahwa perempuan tuh identik dengan memasak. Iya. Padahal untuk pekerjaan-pekerjaan itu kita bisa lihat banyak juga yang ternyata laki-laki jadi chef, Iya, perempuan benar jadi arsitek. Nah, hal-hal sederhana itu Mbak yang harus kita lawan sebenarnya, bukan melawan ininya ya Mbak, melawan kodratnya ya Mbak, tapi melawan stigma bagaimana perempuan tuh bisa keluar loh dari tiga hal yang dianggap kodrat itu. Iya, gitu Mbak Dita. Kalau orang Jawa bilang tuh maca mana apa Mbak? Masak. Oh iya, itulah. Sumur, dapur, Kasur. kasur. Oh iya. Kalau orang Jawa Jadi, bilang. kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah beda lah ya. Tak habisin dulu Iya, ya. boleh Kak. Ini sambil nunggu Kak Angel habisin nggak apa-apa, santai aja Kak. Nah dari tadi kan kita udah ngobrol banyak nih ya teman-teman, masalah pemberdayaan perempuan, bahkan tentang kesetaraan juga nih, nggak luput kita bahas. Nah sekarang kita beralih ke topik yang kedua nih. Pilar yang kedua kan nggak kalah krusial ya teman-teman ya. Tentang kesejahteraan sosial nih. Nah Mbak Angel tentang sambil minum ya Kak ya. Tentang kesejahteraan sosial nih Kak. Ngelak aku Mbak. Iya. Monggo sambil diminum. Mau nambah lagi boleh banget dong Mbak. Aman Mbak. Oke siap. Nah Karang Taruna itu kan identik banget sama kata sosial nih ya. Ya Entah benar-benar. dimanapun itu. Tapi di zaman sekarang kalau kita lihat tantangan sosial masyarakat Kota Surakarta itu benar-benar makin kompleks gitu loh Mbak. Iya. Banyak sekali kita lihat mungkin di sekitar kita lah paling terdekat itu anak muda sekarang itu banyak yang kalau diajak kegiatan sosial tuh kayak mikir gitu loh, mikir 2 kali gitu nggak sih, kayak Nek ra enek dite aku ra gelem mangkat. Ngono pasti Mbak. enek sangune ora Mbak, waduh piye sing jawab. Tantangan sih Mbak, ya Tantangan ampun banget nih ya, benar-benar. Kak, ya. Nah kalau dari Mbak Angel sendiri nih, masalah sosial mana sih yang bisa jadi prioritas di Karang Taruna saat ini nih Mbak? Menurutku ya Mbak. Iya. Aku basa Jawa ya Mbak, soalnya kadek nggak mau apa-apa. ki koyo abot ngono lho Mbak, sing relate wae ki Iya. karo kondisinya kita sebagai anak muda mungkin ya Mbak. Aku lebih relate ketika kita ngomongin soal mental sih Mbak, untuk anak muda ya, mental dan kesehatan reproduksi sebetulnya. Karena kita kan Karang Taruna bersosial, mungkin kalau di bidangku itu sih Mbak, tapi mungkin kalau yang di bidang lain bisa nanti UMKM, bazar-bazar kayak gitu kan Mbak. Tapi kalau di bidangku ya dua hal itu, kesehatan reproduksi dan mental. Kenapa? Karena dulu Mbak aku pernah ikut nulungi ODGJ. Waduh, keren banget nih. zaman Kapan, itu 2022 kalau nggak salah Mbak. 2022 ke 2023 itu aku masuklah ke lembaga yang ada di tingkat kelurahan juga, namanya Keswasmas, Kesehatan Warga Masyarakat terkait kesehatan mental gitulah Mbak. Itu setiap kelurahan ada Mbak? Ada Mbak, Keswamas ada itu. Kok nek kelurahanku kayak gak ono ya Mbak? Masuk Mbak, aku dulu masuk Nek itu. PPT enek? Nah, dulu itu ya Mbak, 2022 akhir ke 2023 awal, aku pernah ke satu kampung di kampungku Nanusuman itu, ya nolong lah 1-2 ODGJ dan di situ aku ngelihat, oh ternyata tuh orang-orang seperti itu tuh membutuhkan bantuan yang lebih gitu loh Mbak. Dan kadang orang menjauhi orang-orang tersebut atau orang yang punya gangguan mental seperti itu karena mereka takut. Padahal sebetulnya mereka butuh ditolong dan itu butuh jiwa yang besar untuk kita meluangkan waktu menolong orang yang mungkin anggapan orang lain itu gila. Iya. Tapi Mbak ternyata aku punya fakta kalau ODGJ itu tuh bukan selalu tentang orang gila ternyata Mbak Dita. Gimana tuh? Jadi ada beberapa isu mental health atau kesehatan mental nek cah nom saiki ngomong ki mentalku ki kena iki ya gitu kan pasti kan relate banget dengan anak-anak muda sekarang ya Mbak. Dan itu menurutku emang harus punya jiwa sosial yang besar banget karena kita memberikan energi kita ke orang lain untuk mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan apa yang menjadi ketidakstabilan emosinya, kita memberikan penguatan, sedangkan mungkin diri kita sendiri tuh juga nggak tahu loh ini kita tuh sebenarnya kuat atau enggak, tapi dipaksa aja sama keadaan kan kita nggak ada yang tahu kan Mbak kondisi seseorang satu dan yang lain. Nah menurutku itu sih Mbak yang kita mengeluarkan apa ya Mbak ya,
energi yang besar dan itu sifatnya tidak bisa dibayar oleh sebesar uang apapun menurutku. Jadi itu menurutku satu hal yang sifatnya sosial yang menurutku di Karang Taruna memang harus ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu terkait dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu kan kaitannya dengan kita sebagai seorang, ya mungkin bukan hanya perempuan, laki-laki dan perempuan ya Mbak, itu harus mendapatkan hak kesehatan secara reproduksi, yang dimana kita harus mengenali tubuh, bagian tubuh, bagaimana kita harus saling mengecek nih Mbak, bagian mana sih tubuh kita yang nggak sehat. Mungkin kalau perempuan misalnya ada yang mens telat, nah itu tuh mungkin bukan, kalau orang dulu kan bilangnya meteng dhisik atau hamil duluan, tapi sedangkan mungkin ada yang lain Mbak, mungkin ada suatu hal di dalam tubuhnya nah yang mungkin kurang pas nih ya. bener itu Mbak. Kadang kan kita kan dari dulu kan kita nggak pernah dapat ilmu itu mungkin ya di sekolah-sekolah ya Mbak, baru dapat mungkin ketika kita SMP atau SMA, dan menurutku itu sudah sangat telat. Nah, sebagai Karang Taruna, anggota Karang Taruna yang aktif bersosialisasi, berorganisasi ataupun bertemu dengan orang banyak itu punya kewajiban untuk memberikan energi kita, memberitahukan apa yang orang lain tidak tahu gitu loh Mbak. Dan itu sifatnya kan tidak berbayar Mbak. Nah, enek sing bayar ya aku ya gelem, wis gak kan ngono kan Mbak. Iya maju Mbak, Ben kampung, ben RT ada sosialisasi pasti kan mau kan Mbak. Iya, betul. Apalagi nih ada uangnya, kan gitu kan. Kadang tuh zaman sekarang tuh enak banget loh Mbak cah nom-nomi. Dijak sosialisasi, dikei ilmu gratis, disangoni, kadang disangoni, ora pun etok maem sing enak ngono lho Mbak, sing souvenir sing iso akeh manfaatnya. Yang ramangkat. Nah, itu Mbak, itu tuh menjadi tantangan-tantangan kita sebagai anak muda juga ya Mbak, apalagi saiki sing di apa ya Mbak yang disebarkan tuh Gen Z. Nah, aku merasa Gen Z yang di sosial media itu kok nggak relate sama aku, yang aku tuh suka loh berorganisasi. Aku juga mungkin ada kegiatan organisasi yang sifatnya sosial and politik atau apa, aku suka gitu loh. Tapi kenapa Gen Z ini dianggapnya tuh Gen Z yang mager atau Gen Z yang gimana baperan? Menurutku, aku berkarang taruna tuh nggak mendapatkan itu. Bertemu dengan Gen Z juga tidak seperti itu. Nah, aku kadang juga bingung Mbak, dan itu salah satu tantanganku juga sebagai mungkin kita ya Mbak ya, yang anak-anak muda sing geret anak-anak muda gelem bersosial gitu loh Mbak. Jadi kan kayak itu bertolak belakang ya. bener Mbak, bertolak belakang. Karena dari Mbak Angel sendiri tuh nek kan Mbak Angel sendiri ngerasa aku ki Gen Z, tapi aku ki seneng semangat kegiatan. Waduh Mbak sing tak rasane. Iya kan Mbak, oh bener ya. Nek duitnya ya wis mangkat karena mungkin jiwa kita ya Mbak udah tumbuh kayak rasa cinta, kayak apa ya, berorganisasi itu menyenangkan gitu loh guys. Betul. Gaya nih. Tapi kalau menurut Mbak Angel nih, gimana sih Mbak ngajak konco-konco sing dia ini bener-bener wangel banget gitu Mbak. Dijak ibarat dijak mangkat rapat Karang Taruna RT wae ra mangkat. Ki menurut Mbak Angel ki piye? Triknya apa gitu Mbak? Enak enggak? Nah aku ya Mbak, trikku aku pernah ngomong sih Mbak. Mungkin kan kalau di RT ku itu ya susah banget Mbak, karena anggapannya alah aku ra itu opo-opo. Nah, tapi aku selalu memberikan motivasi, semacam kayak penawaran sih Mbak. Sebenarnya itu juga mungkin salah ya Mbak ya, karena orang nanti bergerak dengan ada penawaran itu. Tapi nek saiki nek ora dingonoke ra iso Mbak. Bener. Aku kadang tuh branding apa ya Mbak, branding diriku sendiri tuh kayak aku jadi MC di tirakatan kampung-kampung, terus aku mungkin di IG kadang kan sing wah-wah sing tak tonton jadi sumber nih. Nah, Mbak caramu koyo ngono kan pasti orang tanya, caramu kayak ngono ki piye? Berorganisasi. Nah, organisasi yang terdekat, ya maksudnya organisasi apa sing kowe tinggal melangkah ki, kowe iso berorganisasi. Yo Karang Taruna, ora eneng meneh, Mbak. Apa saiki, Mbak? Iya bener sih. Iya enggak? Paling deket gue ya Karang Taruna. RT apa nih ya? Nah, kayak muda-mudi RT RW teko rapat sik raketang rapati rakatan apa rapat 17-an. Wes ki duduk anteng ngrungokke, oh ternyata mendengarkan pendapat orang lain tuh menyenangkan ya. Kan di awal kayak gitu kan, Mbak. Melihat mungkin orang-orang tua yang berdebat, rasanya kan mulutku yo gatel ya Mbak berdebat, tapi durung wani waktu kuwi. Jadi mendengarkan. Belajar mendengarkan sih Mbak tipsnya.
yang untuk teman-teman yang pertama kali mungkin punya rasa takut untuk berorganisasi ya Mbak, itu coba mendengarkan dulu sih menurutku. Tapi mungkin nanti kalau ada trik yang lain boleh lah Mbak aku coba, karena susah banget RT ku Mbak. Kadang pertanyaannya itu cuma satu, etok duit apa ora? Waduh, ya sing angel ku ya Mbak ya. Itu mungkin teman-teman nanti yang relate bisa komen di bawah. Oh Mbak, aku Bisa ngejak koncoku. komen lah ya, guys, Ya nek ra abang aku ra mangkat duit abang maksudnya. Nah, mungkin ada yang punya trik atau ngene lho Mbak, idene kudu ngene. Kanca-kancane dikeki ngene. Ngene. gelem mangkat. Nah, Siapa tahu nih ada yang punya itu, boleh lah ditulis di Betul. komen-komennya teman-teman. lah dewe nek meh mangkat ngene sego ngendi kan Nah, bingung iya. ya Mbak. Kita aja berkarang tarunnya juga nggak dikasih ibaratnya penawaran-penawaran yang sifatnya itu apa ya Mbak, materialisme atau pragmatisme, yang dimana ya Karang Taruna ini Karang Taruna sama dengan sosial. Udah titik. Bener nggak sih Mbak Dita Betul menurutmu banget. Mbak? Aku sama sih Mbak, sama Mbak Angel. Menurutku ya sama. Kalau Karang Taruna itu ya sosial intinya. Karena ya nggak ada gaji, nggak ada atau apapun. Betul. Penting niat ingsun mangkat seneng ya. Kata-kata hari ini itu Mbak. Nek ngaranku ngono Mbak. Benar. Karena apa ya? Ya kadang orang mikir alah, ya kerep iki lho Mbak. Nek tangune ora Mbak. Nek duite ora Mbak, sing angel kayak gitu ya Mbak ya. Bener sih Mbak. Zaman sekarang wis jujur ya Mbak, aku yang ngrasake dhewe gitu lho. Adik-adik sekarang ya ibarat adik-adik kita ya Mbak ya kan. Generasi-generasi setelah kita kan gimana caranya regenerasi nih. Betul. Organisasi nih wong kuwi terus ayo bosen Bosen, iya, Mosok ame bener. ngantek terus stagnan yang kono terus kan ya nggak bagus juga. Betul. Gimana caranya, kita jadi diri kita berkembang nih ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Benar. Biasanya awak dhewe gandeng adike ben munggah. Iya, Tapi sing bener. digandeng ki Wangele Masya romo, Allah. bener. Nah, tapi yo enek wae Mbak. Enek wae alasane ngono lho. Wis di WA Dik mangkat ya. Piye engko dikancani. Wah enek wae alasane. Kudu sing sabar tenanan ya Mbak. Bener. Tapi emang ini sih Mbak, kadang-kadang kala kan kita berorganisasi juga memang tujuannya mungkin di lain untuk mencari relasi, kan sebenarnya ada kepuasan diri. Kalau aku ya Mbak ya, kalau aku tuh sangat suka berorganisasi karena bertemu dengan orang banyak. Aku nggak bisa sendiri Mbak. Wadah iki Mbak. Wow, Sehati ya. sehati ya Mbak. Bener. Kalau bener, nek Mbak. sendiri tuh sepi Mbak menurutku. Jadi kalau berorganisasi kan ketemu banyak orang, ketemu banyak, apalagi ketemu banyak pemikiran, dan di situ aku jadi belajar bahwa pemikiranku tidak bisa aku ini Pendam sendiri gitu loh sendiri, Mbak. Nah, kayak misalnya aku punya pemikiran A, nah orang lain punya pemikiran B. Aku ngotot nih sama pemikiranku A, itu sebenarnya nggak bisa. Jadi aku melatih apa ya Mbak, penurunan egois. Jadi penurunan rasa egois atau penurunan prinsip, bukan prinsip sih Mbak, tapi kayak lebih ke Nurunin ego ya. bisa menerima pendapat orang lain sih. Karena aku tipenya tuh nggak bisa dikritik sebetulnya Mbak. Waduh. Itu agak susah di aku. Berarti nek sing ame dadi pasangan Mbak Angel iki ra iso dikritik. Enggak, tapi Enggak. itu pasti bisa luwes lah ya Mbak. Benar, ya. dari Orang tuh harus luwes lah. benar. pikirannya. Nah, belajar luasku dari mana Mbak? Dari Karang Taruna. Waduh. Karena nggak ada satu apa ya Mbak, satu pemaksaan yang dimana aku harus kue kudu ngene lho Njel dadi wong wedok. Enggak, aku di Karang Taruna itu aku dibebaskan secara pemikiranku loh Mbak. Itu apresiasi banget sih aku di Karang Taruna, karena baru kali ini sebenarnya aku punya organisasi-organisasi yang lain juga Mbak Gita. Cuman di Karang Taruna itu menerapkan kesalingan yang tujuannya itu ya kita kesalingannya dalam hal sosial. Jadi untuk laki-laki dan perempuan ketika berorganisasi itu nggak harus ada siapa yang paling superior atau siapa yang paling junior, itu nggak ada. Sebenarnya di apa ya Mbak, disamaratakan secara setara pemikiran, ya, Mbak, ya? bener setara, dan menurutku satu dan yang lain itu saling menghargai. Karena dalam proses berkarang taruna ya Mbak, aku dari 2020 sebenarnya sampai sekarang tuh berarti 6 tahun 6 ya, tahun, baru sih lama. hitungannya Mbak. Ya termasuk lama ya Mbak. Oh lama ya? Lama apa baru ya? Lama apa baru Ki Mas? Lama atau baru nih senior nanti komen 6 tahun. Teman-teman mungkin bisa komen ya. Kalian tuh ikut Karang Taruna Udah dari berapa tahun lama? nih? Kalau aku 2020 Mbak Dita. Aduh. Kalau aku di tingkat RT itu sebenarnya udah lama Mbak. Karena kan ini Mbak Angel. Nek guna aku ya Mbak. Aku jujur
apik tenan gue aku wis. Emang sih Mbak, the best sih Karang Taruna. Jujur. Ngendi Mojo Songo kan Mbak? Iya no. Karang Mojo Taruna Songo. RT itu Mbak. Nek misal ki Mas Mbak wis do rabi. Nah, pasti kan do ucil kan Mbak sekarang. Nah, piye carane Mas Mbak iki gaet sing SMP kelas 3, SMA kelas 1, dijaki kabeh Mbak. Nek ngono aku carane no. Piye carane ben ora sepaneng dikumpulke gawe makrab neng villa, Waduh. kenalan bareng, with game, ngono ki Mbak, bentangan kayak ngono. Ki sing tak kayak mungkin ki salah satu trik juga Mbak, sing iso ditiru karo teman-teman yang lain ya. Betul. Ngaranku jadi dari apa ya? Mungkin nek aku SMP durung sih ya Mbak ya. SMA lah. Duh, suwe banget ya Mbak berarti ya Wis bisa. banget sebenarnya. Tapi kan dari RT nih, Betul. dulu. Tapi kalau di kelurahan itu aku ikuti 2018. Kacek rong tahun sih Mbak. Iya benar. Karena itu baru dibentuk ya teman-teman. Kebetulan di kelurahanku setelah mati suri lah mungkin ya. Mati Bisa suri. dikatakan seperti itu kan. Mungkin nggak ada regen dari Pak Lurah sendiri. Wah, iki kudu dibentuk Karang Taruna. Nah, aku termasuk perwakilan dari RW ku kebetulan. Sampai sekarang alhamdulillah masih apa ya? Nemenin teman-teman lah di kelurahan, paling enggak ya tahulah gimana teman-teman kegiatannya, nemenin, terus ya kayak bimbing ya ora ya Mbak ya, apa ya yang ngandani lah. Nek sing kleru kan bocah saiki kan nek ra diandani iki kayak wedine keblabasan ya teman-teman. benar. Bukan ngejudge enggak, tapi kan kadang pemikiran teman-teman yang lebih muda itu lebih luas lagi, luar biasa. Tak akoni Mbak tenan, idene iki apik-apik tapi mungkin remnya kurang. Oh iya, benar. Mungkin apa yang kurang kayak gitu kan harus diimbangi seperti itu. Keren sih. Nah ini sih Mbak, ternyata kan yang ini sih Mbak, jadi kayak poinnya tuh kita dapat banyak hal sebenarnya Mbak Dita. Kayak pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial, itu tuh nggak semata-mata soal laki-laki yang seharus memimpin, Iya, harus benar. memberitahu, tapi kita sebagai seorang perempuan juga bisa mengarahkan gitu loh Mbak. Kadang-kala kan kita perempuan dianggap sebagai seorang manusia yang sangat menang di perasaan. Benar. Logika kita tuh kadang dianggap seseorang itu tuh logika yang nggak bisa dipakai lah ibaratnya. Iya. Yang kita andalkan tuh sebagai seorang perempuan Ya, terkait perasaan. Sedangkan kita bisa lihat banyak nih Mbak, teman-teman perempuan, teman-teman yang menjadi apa pemimpin di bahkan di negara kita ya Iya. Mbak, di Indonesia, di sini pun Di Solo lah di Solo lah contohlah Indonesia aja sih Mbak. Oh iya. Nggak betine Ada sesuatu hal yang sekarang banyak juga anggota DPR RI perempuan, presiden kita juga ada yang perempuan pernah, terus juga DPRD kita sebagian juga perempuan, Iya, bener terus banget. ada juga yang apa namanya kementerian, menteri, kepala dinas itu juga udah perempuan. Lurah aja ada yang perempuan. Betul, lurah setingkat lurah RT itu link terdekat aja RT aja sekarang udah ada yang perempuan juga. Jadi sebetulnya antara stigma-stigma yang melekat di perempuan terkait dengan perempuan pembawaannya hanya emosional aja itu menurutku bisa dipatahkan dengan penjelasan Mbak Dita tadi sih yang mengarahkan dan lain-lain itu sih. Malah jadi saya nih Mbak. Karena itu satu ini Mbak, satu penguat argumen kita di harus ada nih bidang pemberdayaan perempuan nih Ya, supaya benar, kita benar. sebagai perempuan juga berdaya gitu loh Mbak. Bukan hanya soal finansial aja ternyata, tapi pemberdayaan tuh banyak banget Yang ternyata. luas lagi ya. Bener Mbak, secara ekonomi, secara kapasitas diri, secara value, secara pemikiran itu kita nggak bisa apa ya Mbak ya, kita nggak bisa disepelekan lah. Ibaratnya kayak yang tadi secara emosi juga kita harus berdaya juga, nggak bisa kita bilang aku cah wedok kudune aku mbok mesak kayak gini. Nah itu kan udah nggak ada, emang Iya, harusnya nggak ada, dan kita harus diperlakukan yang sama. Bukan permasalahan kita, bukan permasalahan sepele hanya ngangkat Lemah galon ya kuat, Mbak, lemah kuat ya Mbak, tapi di mana pemikiran kita tuh juga harus bisa dipertimbangkan. Misalnya kita punya pemikiran yang sifatnya pemikiran itu rasional lah sebetulnya dan bisa masuk akal. Ya itu harus dipertimbangkan untuk kemajuan organisasi, bukan semata-mata dipertimbangkan untuk lemah kuat. Oh, kue rasa melu, kue ora kuat. Nah, itu tuh hal-hal yang paling kayak sesepele itu sih kemungkinan yang harus di apa ya Mbak ya, harus teman-teman bisa bedakan karena kesetaraan itu tuh bukan soal
soal lemah kuat aja Mbak secara fisik, tapi bagaimana kita bisa sebagai perempuan bisa mendapatkan hak kita untuk bisa mendapat akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, terus secara yang lebih umum lagi, kayak kita bisa berkembang lebih jauh lagi, tidak menutup potensi diri kita sebagai seorang manusia dan perempuan. Kita juga bisa mendapatkan output yang dimana outputnya adalah kita sebagai perempuan yang sejahtera. Iya. Gitu sih Mbak. Keren banget nih pembahasan yang sangat berbobot ya teman-teman. Ini bukan ngobrol santai sih, tapi memang benar-benar daging ya Iya, obrolan kita ya Mbak. benar-benar. Karena ya apa tenan nih pembahasan nih gitu loh. Sampai Mbak jadi kita meringet loh guys. Meringet tahu teman-teman. Monggo Mbak sambil dicicip dulu boleh Iya nggak Mbak, apa-apa? aman. Lagi, kalau perempuan tuh nggak ada habisnya ya Iya, Mbak, kalau betul, kita betul. bahas. Mengenai masalah sosial tadi lah Mbak, aku mau bahas sedikit lagi nih. Mungkin Mbak Angel adalah apa ya, kegiatan sosial yang mungkin Mbak Angel pikir ini kegiatan ini berdampak panjang gitu buat teman-teman Karang Taruna atau sekitarnya gitu, ada nggak sih Mbak? Sebenarnya untuk kegiatan sosial yang berdampak panjang sih aku sebenarnya ada ide ya Mbak ya. Cuman karena itu belum terrealisasi berarti Ya. aku belum bisa itu udah kulakukan. Tapi kalau di luar dari Karang Taruna mungkin banyak sih Mbak udah. Aku nggak bisa bilang banyak, tapi mungkin aku akan menerapkan itu nanti di Karang Taruna seperti peringatan-peringatan Hari Internasional Perempuan yang kita memang harus turun ke jalan. Maksudnya turun ke jalan itu ke Car Free Day, CFD ngono kuwi lah Mbak, nggawa pamflet Mlaku-mlaku, kayak mlaku-mlaku kayak ya itu satu bentuk sosial juga karena kita memberitahukan soal isu-isu perempuan misalnya kayak gitu. Nggak pawai gitu ya Mbak ya? Bener, pawai. Sebenarnya udah banyak sih Mbak. Dinas-dinas juga udah memberikan hal itu juga sebenarnya kegiatan itu. Terus tapi aku paling pengen juga sih Mbak sebenarnya kayak ya itu tadi sih Mbak yang rumah kayak Rumah rumah aman. ya rumah aman itu sih Mbak sebenarnya. Paling Cuman utama itu ya? paling utama itu cita-citaku Paling yayasan banget Mbak. ya? Oh yayasan, Yayasan, oh, iya. tapi Yayasan. Kalau untuk Karang di Taruna Rumah Aman. Rumah aman itu ya, semoga nanti bisa terwujud ya Betul, Mbak. betul. Mungkin ada siapalah kepala dinas mungkin atau yang siapa minat melirik mensponsori. podcast kita hari ini guys. Menarik ini Mbak Anjel. Mungkin bisa tak wujud nah. Bener Siapa sih. tahu tak biayai Mbak. Iya. Enggak langsung kayak gitu kan Mbak. Bener Mbak. Terus Mbak, yang aku menarik nih yang tadi Mbak Angel ngurusi sing ODGJ. Oh iya, Nah, bener ngurusi ODGJ. jujur ya Mbak, karena kan ya seperti kata Mbak Angel tadi, Bener. orang tuh mikirnya takut. Betul Aku Mbak. sendiri takut. Karena jujur aku punya pengalaman pengalaman tak terlupakan lah bisa dikatakan. Sama ODGJ apa wong edan Mbak? ODGJ karo wong edan beda ya? Beda Mbak. Oh iya, ODGJ itu yang tadi ODGJ itu yang Orang punya, dalam gangguan jiwa. mentalnya atau apa Betul, ya. benar. Nah, itu emang butuh kita harus mendengarkan Benar. dia baik-baik ya Mbak ya. Kalau wong edan nah ndelala kan soalnya stigma ini Mbak. ODGJ kuwi wong edan. Nah, Iya kan? bener Mbak. Nah, ndelalai tau lah kejadian. Nek omah dhewe, pokoknya lagi nek jopo Mbak Wi. Nek wong edan. Wong edan kuwi dodok-dodok omahku Mbak, bayangkan. Aku langsung melayu tutupan lawang kancing. Terus ngene iki Mbak. Iki kaca jendela ya Mbak ya. Bayangkan nangis enggak? Wis kuwi sing ngantek spraynya aku di karo wong edan Mbak. Jadi kayak sebenarnya ada beberapa kegiatan teman-teman kayak ngajak di kalau salah satu di Solo tuh Gria PMI ya. Betul Nah, Gria itu kan PMI. ada banyak ODGJ. Nah, tapi aku juga pernah ikut sih kayak bakti sosial di sana, entah itu berbagi makanan atau apa. Oh teman-teman ada sing melu ngerawati kayak mandiin, tapi kan kita dari jauh kayak Benar. amit sewu nyiram Iya, gitu loh Mbak ya. Dia mandi sendiri atau apa kayak gitu. Jujur ya gue tantangan buat aku ya Mbak ya, karena aku sendiri pernah duwe pengalaman sing jujur ki medeni banget ngono lho, ngantek didodoki wong edan kayak ngono iki bocah ngendi sing ora wedi ngono lho. Iya, benar. Tapi kalau orang yang dalam gangguan mental ya, aku sendiri belum ada pengalaman sih. Tapi luar biasa ya Mbak Angel tadi bisa punya pengalaman yang begitu wes dilakoni lah ya Mbak ya.
Ini di tingkat kelurahan ya Mbak? Bener, itu tingkat kelurahan Mbak Dita. Jadi prosesnya itu tuh sebenarnya panjang juga Mbak untuk jadi Kesbasmas itu. Ya nggak panjang banget enggak. Cuman yang penting kita punya niat aja, niat sama keberanian aja. Sebenarnya ODG ya itu loh Mbak, kadang kan kita sulit membedakan ya Mbak ODGJ sama wong edan. Nah, gitu, Nah, Mbak. ibaratnya kita jangan pakai bahasa wong edan, misalnya pakai bahasa skizofrenia. Nah, skizo itu tuh salah satu daftar penyakit yang ada dalam ODGJ. Jadi orang dalam gangguan jiwa itu orang-orang yang punya gangguan jiwa, kayak misalnya kalau zaman saiki iki nek cah nom-nom bipolar kayak gitu, bipolar atau bipolar tuh bahasanya. I know. Terus kayak PTSD, terus kayak ada lagi tuh yang skizofrenia, macem-macem lah Mbak. Nah, tergantung mereka itu didiagnosa penyakit mentalnya apa. Nah, kita juga nggak boleh Mbak sebenarnya kayak mendiagnosa seseorang, kayak misalnya tuh, wongnya kok narsis banget ya dia, kayak gitu kan kadang kita langsung NPD. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih dia betul-betul seorang NPD atau bukan, karena kan kita bukan sebagai psikolog ya Mbak, Bukan atau ahlinya ya. betul bukan ahlinya atau psikolog atau psikiater, tapi kita hanya orang yang menjadi pengamat dan ngerasani tok. Nah, itu juga nggak boleh sebenarnya langsung diagnosa. Jadi waktu dulu aku juga pernah Mbak kayak aku ki apa ya pas itu Mbak kejadian nangani orang-orang yang punya gangguan jiwa seperti itu, aku kadang berpikir kayak gini, apa aku ki ojo-ojo yang duwe ya penyakit seperti itu. Nah, ternyata lambat laun aku memberanikan diri Mbak. Tes aku Mbak. Itu juga pengalaman yang berarti buatku, karena apa? Aku sebagai seorang perempuan masih muda, memberanikan diri untuk ke psikolog, ke psikiater dengan diagnosa yang ternyata cukup mengagetkan. Kayak ternyata aku punya trauma nih. Traumaku tuh udah di tahap yang stres gitu loh Mbak, bikin aku stres. Jadi makanya aku mungkin nggak bisa sendiri, harus melampiaskan ke hal-hal yang sifatnya keramaian. Nah, itu kan salah satu terapi mungkin, ya Mbak? ya, terapi juga bisa, satu pengalihan juga bisa. Makanya kadang anak-anak muda kan sekarang lebih kebanyakan ngopi atau lebih kebanyakan kemana-kemana gitu kan Mbak, healing, naik gunung atau yang lain kayak gitu kan Mbak. Tapi sebetulnya itu hal yang memang harus kita perhatikan juga Mbak. Kita bisa apa ya Mbak? Kita bisa mengenali diri kita lebih gitu loh seharusnya. Bahwa oh ini tuh bukan lagi hal yang harus aku tutupin nih dengan mungkin kok aku saiki akeh menengin ning kamar ya, atau aku saiki kok okeh dekeme ya, atau aku kok ketemu uang kok saiki males. Nah, itu kan harus kita apa ya Mbak, harus kita cari tahu apa penyebabnya. Mungkin kalau orang putus cinta dengan dekem diri di kamar itu sifatnya biasa ya Mbak ya. Orang lain nganggapnya biasa. Tapi lagi mungkin galau, gitu. lagi galau, tapi galau yang berkepanjangan itu tuh bisa mengakibatkan orang dalam gangguan jiwa itu tadi Mbak. Bukan berarti stres ya Mbak, bukan berarti gila atau skizofrenia yang dia kehilangan akalnya atau saraf sehatnya itu, saraf akal sehatnya itu ucul nek wong ngomong, itu bukan ya Mbak. Tapi mungkin dia udah di tahap yang kesedihannya itu berlarut sehingga mengakibatkan stres berkepanjangan langsung depresi. Itu bisa jadi bahaya juga Mbak. Dan isu bunuh diri kan sekarang juga naik kan Mbak. Nah, sebagai anak muda kita kan juga nggak boleh lah Mbak masuk konco dewe kita tegel deh ameh duwe perasaan pengen bunuh diri. Nah, kita kan harus juga punya cara-cara gimana cara teman kita itu merasa aman sama kita, kayak nyaman cerita, bukan berarti nyaman cerita terus kita cerita ke meneh bukan duduk ngono ya Mbak ya. Itu kayak ember. Bukan, tapi gimana kita bisa ngekip, sabar, dengerin, kalau bisa memberikan penghiburannya kita hibur, kalau nggak bisa ya udah kita cukup mendengarkan aja gitu sih Mbak Dita. Keren nih Mbak. Oke, mungkin itu salah satu pengalaman ya Mbak Angel yang keren, menurut aku keren ya Mbak ya. Makasih Mbak Dita juga keren. Waduh, Masya Allah. Nah, ini Mbak, kan tadi kita bahas tentang mental, tentang sosial, yang lain-lain itu udah banyak banget ya Mbak ya, itu mencakup yang di bidangnya Mbak Angel sendiri gitu loh. Kalau dari Mbak Angel sendiri ada nggak sih Mbak motivasi nih, contohnya buat teman-teman biar ya saat inilah kita lihat Mbak isu bunuh diri ya Mbak. Mungkin beberapa waktu lalu juga aku pernah dengar ada di Karang Taruna
di kota Solo juga itu ada teman kita yang ngapunten bunuh diri. Itu sangat ya Allah, kok iso sih Mas kayak gitu kan. Berarti kan gimana caranya kita menjadi media buat teman-teman kita, gimana caranya kita mendengarkan teman-teman kita yang emang mereka tuh butuh didengar gitu loh. Kamu lagi enek masalah opo sih kayak ngono kan, berarti kan dia iki kudu peka ya Mbak Iya, ya karo kancane. Kayak enek mikir ya Allah kok ijek enom sampai bunuh diri kuwi kan kayak mesake Mbak. nah wis mesake kayak iki ijek enom eman banget gitu loh Mbak ya. Nek dipikir gitu kan kayak berat gitu ya. Ada nggak sih Mbak motivasi Mbak Angel ben ojo sampai lah kanca-kanca nglakoni hal koyo ngono loh Mbak. Iki piye Mbak ben Duh, semangat tok urip ngono lho. berat ya guys. Maksudnya kayak aku Enggak, baru motivasi motivasi dirinya Mbak Angel weh. Oh. Buat bertahan hidup di era sekarang ini gimana nih? mungkin aku ya Mbak, kalau aku seburuk apapun pengalaman yang pernah kita alami, kita itu tetap berharga guys. Waduh, sangat mendalam guys. Tuh dengerin nih teman-teman. Jadi seburuk apapun pengalaman kita tuh berharga. Betul. Entah itu di mata kita sendiri ataupun di mata orang lain. Benar. Nah, terutama bagi kita yang masih punya orang tua, pasti kan kita sangat berharga buat orang tua kita ya Mbak ya. Jadi wis sayangilah dirimu sendiri. Harus ingat itu. Nah, waduh, tadi kita udah ngobrol panjang. Aku kayak pengen nangis sih Mbak. Iya, podo itu Mbak. Aku kaget Mbak, ternyata ternyata kita belum sepaham itu ya Mbak dengan teman-teman ya. Ternyata kita masih punya rasa ego yang mungkin lebih tinggi ya, sampai kita tuh nggak tahu gitu loh untuk kondisi teman kita tuh ternyata ada yang seterpuruk itu, dan mungkin malah kita sebetulnya menghakimi. Dan ketakutanku sebetulnya adalah ketika kita berelasi itu kita nggak pernah aku pribadi nggak bisa memberikan yang terbaik untuk hubungan relasiku tersebut. Misalnya kayak gini, aku nggak tahu nih siapa, mungkin dia butuh pertolongan tapi ternyata aku nggak bisa menolong atau yang lain. Mungkin bisa jadi aku mengabaikan karena menurutku itu bercanda, dan itu sebuah hal yang menurutku akan sangat memberikan rasa bersalah sih Mbak sebetulnya. Meskipun bukan salah kita ya Mbak, tapi ya ini satu hal yang sangat gitu disayangkan sih sebetulnya, kita sebagai orang yang mungkin dekat dan hadir di sama-sama pemuda. Betul, sama-sama anak muda. Ternyata kita telat nih, kayak nggak tahu beritanya. Kok beliau bisa sampai kayak gitu. Ternyata ya. Jujur aku juga kaget sih Mbak awal dengar berita ada teman kita, tapi emang ini di kota Solo Mbak, tapi mungkin beda ya, beda daerah dengan kita di tempat lain lah. Kok beliau sampai kayak gitu? Apa sih Mas? Ya aku tentu tanya dengan teman-teman Karang Taruna yang sama dia kayak gitu kan. Iki ngene tapi orangnya tertutup. Nah, orang yang tertutup itu kan yang perlu lebih bahaya guys itu. Makanya kita kan kayak kancane meneng ki aja lali dijawi ya ta Mbak. Dan kok wedine nek kesurupan ngono. Intermezzo guys. Ya karo nyemil-nyemil. Lah ya ngono nyemil-nyemil. Nah itu Mbak Dita ya, berarti ya kita kayak sebagai anak muda lebih peka nggak sih? Harus peka dan aware dengan sekitar kita. Bener. Ya. Nah, wah nggak terasa nih sahabat kata, kita udah jalan hampir 50 menit ya, lebih mungkin ya Mbak ya, dan obrolan kita makin seru nih Mbak Angel. Nah, kita tahu anak muda Gen Z atau anak muda milenial zaman sekarang itu sering dicap apatis kayak gitu ya Mbak ya, atau kurang peduli nih dengan kegiatan sosial di lingkungan RT, RW ataupun kelurahan kita. Padahal peran mereka tuh penting banget. Nah, sebagai mungkin closing nih Mbak, ada nggak Mbak kata-kata hari ini gimana caranya Karang Taruna Surakarta itu bisa merangkul pemuda-pemuda yang ada di Surakarta gitu Mbak? Aku ini Mbak. Iya sebagai closing statement nih. Closing statementku ya cukup gini aja sih Mbak. Perempuan dan laki-laki itu kita saling bukan lagi saling mendominasi, tapi kita sebagai seorang manusia, seorang yang berrelasi, kita harus saling memberikan support satu sama lain, bukan lagi siapa yang paling superior, tapi dimana kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Itu sih dari aku. Waduh, keren banget.
Keren banget ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak Angel. Sama-sama, Mbak Matur suwun Dita. sangat sudah berbagi ilmu, Iya, berbagi sama-sama. pengalaman, berbagi cerita yang luar biasa di podcast Ngobras Kata hari ini ya guys ya. Sukses terus buat Alhamdulillah, semua amin. program kerja Mbak Angel. Amin. Semoga segala cita yang di program itu terwujud Amin. Mbak. Nanti bisa lah aku bantu Mbak. Ya, deh. Bisa. Kita Kolaborasi, kayak gitu ya. bener-bener. Nah, buat sahabat kata nih yang punya pertanyaan atau punya pertanyaan buat Kak Angel nih ya khususnya ya, atau mau kasih saran program atau apa, atau punya ide topik yang lain yang mungkin Mbak wes topiknya ganti apa kayak gitu, boleh banget nih Komen di di bawah. bawah ya di podcast Ngobras Kata selanjutnya. Nah, kita nantikan. Sorry guys. Kita nantikan podcast Ngobras Kata selanjutnya. Yuk langsung jangan lupa di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.